Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama praktikan yaitu saya Alif Nur Safitri dengan NIU 522796. Video ini merupakan penjelasan dan demonstrasi pembuatan Geospatial Information System menggunakan MapWin.gis yang telah saya buat. GIS yang saya buat berupa standalone desktop application menggunakan konsep Software Development Life Cycle atau yang disingkat SDLC. SDLC ini sendiri merupakan tahapan kerja yang bertujuan untuk membuat sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pembuat sistem. Tahapan SDLC pun berupa 1. Perencanaan sistem atau sistem planning, 2. Analisis sistem, 3. Perencanaan sistem atau sistem desain, 4. Implementasi sistem, 5. Pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Baik, langsung saja masuk pada project. Di sini saya menggunakan 4 buah form, yaitu form main window sebagai form utama, lalu form pop-up untuk menampilkan identify, kemudian ada form add point digunakan untuk menambahkan titik beserta identifikasinya. Terakhir, form buffer untuk menambahkan identify buffer. Masuk pada penulisan script, diawali dengan pemanggilan library berupa MapWin.gis. Pemanggilan library MapWin.gis ini harus dimasukkan ke semua script form yang telah dibuat, karena pembuatan standalone desktop ini menggunakan MapWin.gis sebagai library yang menyediakan fungsi spasial pada desktop, sehingga di tiap script form yang dibuat harus menyertakan using MapWin.gis seperti ini. MapWin.gis ActiveX Control merupakan produk utama dari project open source map yang berfungsi sebagai komponen kunci dari aplikasi desktop MapWindow.gis, serta menyediakan fungsionalitas GIS ke berbagai aplikasi perangkat lunak lainnya. Fungsi GIS ini memungkinkan pemetaan ke aplikasi perangkat lunak custom berbagai Windows Phone yang didasarkan pada pemrograman C++ yang gratis dan open source. Antarmuka pemrograman aplikasi dari MapWin.gis dapat disertakan ke dalam form Windows dalam bahasa pemrograman seperti Visual Basic, C#, Delphi, atau bahasa lain yang mendukung ActiveX. Dalam project yang saya buat ini menggunakan bahasa C#. MapWin.gis dapat digunakan untuk menampilkan data vektor, raster, atau grid dalam bentuk peta interaktif. Jadi peta akan tertampilkan ketika program dijalankan nantinya. Dan ini dapat memberikan pengguna untuk memanipulasi dan menganalisis data geospasial serta melakukan operasi overlay, buffering, dan analisis jaringan. Langsung saja masuk pada penulisan script. Diawali dari script main window. Pertama, terdapat berbagai pemanggilan library dan sistem seperti ini. Di bawahnya terdapat namespace yang saya gunakan, namanya adalah PGD acara 67 Alif. Di bawahnya terdapat public partial class yang isinya berupa deklarasi yang akan digunakan, seperti startup path dan juga handle batas desa. Di bawahnya ada public form main window
yang isinya masih pendeklarasian library yang digunakan. Kemudian private void from main window, ini isinya penambahan layer SHP berupa batas admin. Di sini saya menggunakan kecamatan, SHP kecamatan, dan juga ada layer jaringan jalan. Penambahan layer SHP harus memasukkan alamat pet yang lengkap seperti ini. Agar peta dapat ditampilkan di layar desktop. Kemudian penambahan layar SHP titik berupa titik pariwisata di dalam private void load tempat wisata. Di bawahnya ada penambahan fungsi atribut dan desmap. Kemudian script untuk Krypton Ribbon sebagai fungsi menjalankan button, dan terakhir ada script map event yang isinya berupa private void x map mouse up event. Selanjutnya script pada form pop-up, sama seperti form main window, diawali dengan pemanggilan library dan sistem. Kemudian di bawahnya berupa pendeklarasian yang akan digunakan. Sisanya berupa pengisian fungsi untuk menjalankan button. Lanjut ke script form add point. Tidak jauh berbeda dengan script form pop-up yang isinya diawali dengan pemanggilan library dan sistem. Kemudian ada pendeklarasian yang akan dibuat. Lalu selanjutnya ada pengisian fungsi dari button. Yang membedakan dengan form pop-up adalah RDO titik, atau bisa dibilang penginputan titik. Lalu terakhir script form buffer. Kurang lebih seperti ini. Langsung saja menjalankan programnya. Nah, ini adalah tampilan web desktop yang dapat saya tampilkan, yang dapat saya buat. Di sini hanya SHP kecamatan yang dapat tertampilkan. SHP jalan dan SHP titik pariwisata tidak dapat tertampil di web. Padahal alamat tab-nya sudah sesuai dengan penyimpanan SHP dari titik pariwisata, dan untuk expression dari atribut SHP-nya sendiri pun sudah sama seperti di tabel atribut SHP yang digunakan. Namun sayangnya saya belum tahu kenapa SHP titik pariwisata dan jalannya tidak dapat tertampilkan di tampilan web.
Lalu masuk ke fungsi Krypton Ribbon button. Di sini ada normal, zoom in, lalu zoom out, lalu pen yang dapat saya tampilkan hanya seperti ini, dan kursornya juga tidak dapat berganti seperti yang seharusnya. Lalu untuk button zoom out, full extend, dan zoom in yang ini tidak dapat saya fungsikan, padahal untuk scriptnya sudah sesuai yang seharusnya dan tidak terdapat error. Namun button zoom out, full extend, dan zoom in yang ini tidak dapat digunakan. Preview, next, identify, launch, dan area pun tidak dapat difungsikan dikarenakan SAP yang lain tidak dapat muncul pada tampilan. Jadi button yang lain seperti add data, remove, edit, dan analis tidak dapat difungsikan juga. Sekian penjelasan dari hasil yang bisa saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari project ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.